Pascal Struijk DKK, pemain keturunan dan arah baru timnas Indonesia era John Hartman. Oleh R. Agus Supriyanto. Kalau kita bicara tentang masa depan timnas Indonesia, pertanyaannya bukan lagi perlukah pemain keturunan seperti Pascal Struijk, Jansen Shield, dan keturunan lainnya, melainkan siapa yang paling tepat dan kapan momentum itu diambil. Di era pelatih baru, John Hartman, nama-nama pemain keturunan kembali mengemuka. Bukan sekadar rumor, tapi masuk dalam kalkulasi serius PSSI. Hari ini, kita akan mulai dari nama-nama pemainnya terlebih dahulu. Karena faktanya, penonton ingin tahu siapa mereka, main di mana, sehebat apa. Setelah itu, baru kita bicara mengapa PSSI mengincar mereka. Dan kemana arah timnas Indonesia sebenarnya. Pertama kita mulai dengan Jansen Shield, bek tengah VfL Wolfsburg Bundesliga, Jerman. Jansen Shield adalah salah satu nama yang paling sering disebut belakangan ini. Bek tengah muda, tinggi, kuat, dan bermain di lingkungan Bundesliga. Ia dikenal punya postur ideal untuk duel udara, kemampuan membaca permainan, ketenangan saat menghadapi tekanan. Yang menarik, Jansen Shield belum terikat dengan timnas senior negara manapun. Artinya, secara regulasi FIFA, pintu itu masih terbuka. Dalam beberapa kesempatan, narasi tentang akar keluarganya, bahkan gestur-gestur kultural kecil, menjadi sinyal yang dibaca publik Indonesia. Inilah tipe pemain yang tidak hanya kuat hari ini, tetapi bisa menjadi tulang punggung timnas 8-10 tahun ke depan. Kedua, Pascal Struijk, bek tengah Leeds United Inggris. Kalau bicara kualitas, Pascal Struijk berada di level paling atas dalam daftar ini. Pengalaman Premier League, fisik matang, dan mental bertanding di level elite. Struijk bukan pemain spekulatif. Ia adalah grade A, namun justru disitulah tantangannya. Pemain dengan level seperti ini tentu masih punya harapan besar. Bersaing di timnas Belanda. Bagi PSSI, Struijk adalah taruhan besar. Jika berhasil, dampaknya instan. Jika tidak, PSSI harus realistis dan tak boleh memaksa. Ketiga, Denny van den Heuvel, kiper klub Brugge Belgia. Posisi penjaga gawang selalu jadi isu klasik timnas Indonesia. Denny van den Heuvel menawarkan postur tinggi, pendidikan akademi top Eropa, pengalaman internasional usia muda. Ia pernah berada di radar timnas Belanda usia junior, namun belum menembus tim senior. Artinya, Indonesia bisa menjadi jalur karier yang realistis dan prestisius. Untuk proyek jangka menengah, Denny adalah opsi yang sangat masuk akal. Keempat, Tristan Goijer, bek kanan bek tengah PEC Zwolle Belanda. Goijer adalah contoh pemain yang fleksibel posisi, terbiasa bermain dalam sistem taktik modern, tidak berada di orbit elite negara asal. Justru pemain seperti inilah yang sering sukses saat dinaturalisasi. Adaptasinya cepat, egonya lebih rendah, dan peluang menjadi starter di timnas Indonesia terbuka lebar.
Kelima, Loren Ulreich, gelandang serang FC Magdeburg Jerman. Loren Ulreich adalah pemain kreatif. Visi, teknik, dan kecerdasan bermainnya menonjol. Ia pernah menyatakan, "Saya tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia." Kalimat itu penting. Bukan janji, tapi pintu yang belum ditutup. Masalahnya hanya satu. Ia masih menunggu peluang dari Jerman. Indonesia harus cerdas membaca waktu. Tidak terlalu memaksa, tapi juga tidak pasif. Keenam, Luke Vizqueri, winger Liga Australia. Vizqueri menawarkan kecepatan dan daya dobrak. Ia pernah memperkuat timnas usia Australia, namun belum senior. Sebagai opsi rotasi atau kedalaman skuad, ia relevan, namun bukan prioritas utama. Mengapa PSSI mengincar mereka? PSSI tidak lagi sekadar mengumpulkan pemain keturunan. Di era John Herdman, pendekatannya berubah. Yang dicari adalah pemain sesuai sistem, usia produktif, tidak menutup pintu secara psikologis, bisa memperkuat tim, bukan mematikan pemain lokal. Ini bukan naturalisasi reaktif. Ini naturalisasi strategis. Berkaitan dengan pemain keturunan, ada satu kesalahan berpikir yang harus dihentikan. Menganggap pemain keturunan sebagai ancaman bagi pemain lokal. Padahal, sejarah sepak bola dunia menunjukkan sebaliknya. Pemain keturunan meningkatkan standar, memaksa kompetisi sehat, menjadi jembatan transfer pengetahuan. Namun, ada syaratnya. Naturalisasi harus terbatas, tepat sasaran, terintegrasi dengan pembinaan lokal. Jika tidak, ia hanya menjadi solusi instan tanpa fondasi. Oleh karena itu, timnas Indonesia tidak kekurangan bakat. Yang kita butuhkan adalah keputusan berani dan tepat waktu. John Herdman membawa pengalaman, PSSI membawa momentum. Pemain keturunan membawa peluang. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita cukup dewasa mengelolanya? Karena membangun tim nasional bukan soal siapa yang paling keras berdebat, tapi siapa yang paling serius menata masa depan.